teman-teman yang pengen masuk jurusan administrasi negara jangan takut ya, karena administrasi negara itu bukan jurusan yang menakutkan karena kita juga nggak ada hitung-hitungan dan Halo sahabat NU Online Lampung semuanya, kembali lagi di segmen review jurusan. Kali ini kita bersama dengan salah satu sahabat dari jurusan FISIP. Kalau boleh tahu siapa Kak namanya? namanya Anissa Kak. Oke, namanya Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo. Kak Anissa ini di FISIP dari jurusan apa? Kebetulan saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Angkatan 2021. Oke. Dulu Kak Anissa ini masuk di Unila lewat jalur apa? Jalur SMBT Kak. SNBT, tes. Ya. Oke, dulu mungkin di zamannya Kak Anissa ini masih SBMPTN. Iya. Kalau sahabat-sahabat semua belum tahu, sekarang namanya jadi SNBT. Nah, di Unila sendiri jalur masuknya ada berapa Kak? Kalau setahu saya banyak ya Kak di Unila. Itu yang pertama ada SNMPTN. Kalau zaman saya itu masih namanya SNMPTN. Setelah itu ada SBMPTN, terus ada jalur PMPAP juga, itu jalur beasiswa. Setelah itu ada jalur mandiri juga, terus jalur prestasi. Jadi mahasiswa yang punya prestasi itu biasanya bisa pakai piagamnya buat daftar di Unila gitu kan. Oke, kurang lebih ada 5 jalur masuknya. Ada jalur yang lewat undangan, kemudian tes, dan juga bisa lewat prestasi. Kenapa Kak Anissa ini memilih jurusan administrasi negara? Sebenarnya ini Kak, kalau di bidang salah jurusan, iya sih Kak. Soalnya saya kan dulu dari SMK, dari jurusan administrasi perkantoran. Nah, saya kira administrasi negara ini masih nyambung. Ya, sebenarnya masih nyambung tapi cuma dikit gitu Kak. Lebih ke politik, sosial politik gitu. Jadi karena Kak Anissa dulu ini masuknya dari SMK, jadi memilih administrasi negara. Iya betul. Jadi sahabat-sahabat semuanya, untuk bisa masuk Unila itu nggak harus dari SMA atau MA. Kak Anissa ini dari SMK, tapi bisa masuk di Unila. Nah, salah satu tipsnya itu apa Kak? Karena kan Kak Anissa ini dari SMK nih, tapi bisa masuk Unila gitu, dan lewat jalur tes. Pasti ada materi-materi umum yang Kak Anissa ini nggak pelajarin gitu. Mungkin ada tips and trick yang bisa Kak Anissa bagikan untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin dari SMK gitu, ingin masuk ke Unila. Kalau tips dari saya sebenarnya terus belajar aja sih Kak. Jadi saya tiap malam itu belajar sebelum tes, terus lihat-lihat YouTube ya, pokoknya karena kita sadar diri harusnya ya, karena dari SMK gitu. Jadi banyak pelajaran umum yang mungkin kita udah lupa, mungkin dipelajarin di semester 1 aja. Jadi kita harus ekstra belajar setiap malam gitu biar bisa lolos tesnya. Nah, itu sahabat-sahabat pesan dari Kak Anissa yang mungkin dari SMK pingin masuk ke Unila atau mungkin ke universitas-universitas yang lain gitu, yang lewat tesnya menggunakan materi-materi umum gitu, mungkin belajarnya agak lebih ekstra daripada yang lainnya. Apa Kak Anissa akreditasi dari jurusan administrasi negara ini? Alhamdulillah akreditasinya udah A, terus ini Kak udah internasional juga. Wah, keren banget ya. Dari jurusan administrasi negara ini akreditasinya udah A dan terakreditasi internasional. Kalau boleh tahu apa Kak yang dipelajari di administrasi negara secara spesifiknya, mungkin bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat semua? Kalau di administrasi negara sih lebih ke kebijakan publik dan pelayanan publik. Jadi di jurusan administrasi negara kita belajar tentang analisis kebijakan publik, pelayanan publik, terus manajemen pelayanan publik. Lebih banyak ke kita bagaimana cara kita melayani publik gitu. Ada secara spesifik materi khusus atau apa ya, konsentrasi yang bisa dipilih di jurusan administrasi negara ini? Mungkin kebijakan sama pelayanan publik itu sih Kak. Oh, ada 2? Atau itu harus memilih salah satu di antara keduanya, atau itu materi mata kuliah yang dipelajari terus gitu? Oh, kalau di jurusan kami nggak ada seperti itu Kak. Oh, nggak ada konsentrasi ya, kalau di jurusan administrasi negara. Benar. Oke, kalau tadi kita udah sharing dengan Kak Anissa tentang jurusannya, sekarang kita akan sharing tentang biaya hidup. Kak Anissa ini kira-kira bisa diceritakan nggak biaya hidup selama kuliah di Unila? Kalau biaya hidup tuh, kalau saya pertama pasti bayar kontrakan atau kosan gitu Kak.
Ini di-spill juga Kak harganya. Boleh, kalau Kak Anissa berkenan men-spill, kan biaya hidup itu tinggal itu kan ada kontrakan mungkin, Iya, ada kosan, terus ada di Unila ada ini nggak, asrama gitu nggak? Iya benar, ada Kak. Nah, boleh diceritakan nggak kira-kira biaya hidup atau biaya tinggalnya itu berapa? Kalau saya pribadi kebetulan kontrak dan dapatnya 1 tahun itu 1 rumah 10 juta. 1 rumah itu ada 2 kamar, jadi 10 juta itu dibagi 2 kamar Kak. Jadi 1 kamarnya 5 juta dan kebetulan saya 1 kamar 2 orang. Jadi lebih murah gitu. 1 orangnya 2.500.000 gitu Kak. Kalau di Unila pada umumnya itu kosan itu harganya sekitar 3.500.000 sampai 7 jutaan gitu Kak. Itu biasanya yang deket-deket kayak di Visip, di belakang Visip gitu, di sekitaran Kampung Baru. Nah, kalau di asrama Unila itu namanya Rusunawa kalau nggak salah. Oh ya, ada Rusunawa. Rusunawa. Nah, kalau di situ saya kurang tahu ya Kak biayanya berapa karena saya juga belum pernah ke sana. Oke, sahabat-sahabat, jadi kalau misalkan mau kuliah di Unila dan bingung mau tinggal di mana, kita bisa milih macam-macam pilihan tempat tinggal yang bisa kita pilih. Mungkin bisa ngontrak itu akan lebih murah seperti yang Kak Anissa ceritakan dengan teman-temannya gitu. Karena dia akan dibagi, harganya akan dibagi. Tapi kalau sahabat-sahabat pengen tinggal sendirian, ya mungkin bisa ngekos juga ya Kak. Ngekos itu ya sekitaran 500 sampai 1 juta gitu per bulannya, Iya, per kurang lebih bulan. seperti itu. Atau kalau sahabat-sahabat dari luar kota pingin tinggal di asrama Unila, ada Rusunawa Unila. Kak Anissa ini di jurusan administrasi negara berapa UKT-nya? Atau mungkin bisa diceritakan UKT di jurusan administrasi negara itu kira-kira berapa ke berapa gitu? Kalau yang paling rendah itu 1 juta Kak. Itu biasanya kalau yang gagal dapat beasiswa KIP itu biasanya 1 juta. Terus yang tertinggi itu kalau di jurusan administrasi negara itu 5.450.000 Kak. Itu biasanya yang jalur masuknya mandiri atau yang orang tuanya PNS dapat golongan tertinggi. Jadi dari 1 juta sampai 1.500.000. Sampai 5 juta. Oh, 5.500.000. Iya, salah sahabat-sahabat. Tadi Kak Anissa udah menceritakan kalau UKT di administrasi negara itu kisaran 1 juta sampai 5.500.000. Kak Anissa sendiri dapatnya berapa nih? Boleh di-spill? Kalau saya alhamdulillah dapat beasiswa KIP Kak. Jadi saya gratis. Oh, Kak Anissa ini alhamdulillah penerima beasiswa KIP, jadi gratis. Mungkin kalau sahabat-sahabat belum tahu, nggak semua kuliah itu harus bayar ya. Iya. Jadi ada beberapa beasiswa yang sahabat-sahabat bisa dapatkan ketika kuliah di Unila. Kalau boleh tahu Kak Anissa, peluang kerja di administrasi negara itu apa gitu kira-kira? Atau mungkin Kak Anissa cita-citanya dari memilih administrasi negara ini pengen jadi apa? Kalau di jurusan administrasi negara nih ya Kak, peluang kerjanya itu kita bisa jadi analis kebijakan atau kita mau jadi pejabat juga bisa. Dan kita juga kalau mau kerja di kantor pemerintahan itu bisa di bagian pelayanan publiknya seperti Disduk Capil atau Dinsos gitu. Kalau saya pribadi ya saya pengennya jadi penjabat aja sih Kak. Semuanya pengen jadi pejabat ya. Karena memang nyambung kan ya. Oke, sahabat-sahabat semua, sebagai penutup mungkin Kak Anissa bisa memberikan kesan-pesan untuk sahabat-sahabat yang ingin masuk di jurusan administrasi negara gitu. Untuk teman-teman yang pengen masuk jurusan administrasi negara jangan takut ya, karena administrasi negara itu bukan jurusan yang menakutkan karena kita juga nggak ada hitung-hitungan, dan kebetulan administrasi negara ini juga keren, banyak peminatnya. Kira-kira yang cocok masuk jurusan administrasi negara ini apa Kak? Orang-orang yang seperti apa gitu? Kalau mau menghindari hitung-hitungan bisa nih masuk jurusan administrasi negara, atau suka bersosialisasi dan pelayanan gitu Kak, kita nanggepin orang gitu-gitu. Pokoknya yang suka tentang kebijakan atau mengomentari tentang kebijakan pemerintah juga bisa masuk di administrasi negara. Nah, ini ada saran dari Kak Anissa, mungkin ya ini bagian dari saran gitu. Kalau sahabat-sahabat suka dengan pelayanan, suka dengan mengomentari kebijakan, mungkin cocok untuk masuk di administrasi negara. Oke Kak Anissa, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sampai jumpa sahabat-sahabat NU Online Lampung semuanya di review jurusan berikutnya.